Boeing B-17 Flying Fortress adalah pesawat bermesin 4 pembom berat yang dikembangkan pada 1930-an untuk Amerika Serikat Army Air Corps. Bersaing melawan Douglas dan Martin untuk kontrak pembuatan 200 pembom entry Boeing, prototip model 299X B-17 mengungguli kedua pesaingnya dan melebihi spesifikasi kinerja Korps Udara. Sejak diperkenalkan pada tahun 1938, B-17 Flying Fortress berevolusi melalui berbagai kemajuan desain, menjadi pembom ketiga yang paling banyak diproduksi sepanjang masa, di belakang Consolidated B-24 Liberator bermesin 4 dan Junker Ju-88 bermesin ganda multiperan. Mungkin tidak ada pesawat lain yang lebih melambangkan perang udara melawan Nazi Jerman selain Boeing B-17 Flying Fortress. Sementara pembom Inggris menyerang pada malam hari, B-17 yang legendaris memimpin upaya pemboman strategis siang hari sekutu terhadap benteng Hitler di Eropa, melakukan kampanye 24 jam untuk menghancurkan kemampuan perang Jerman. B-17 pertama digunakan oleh USAF dalam kampanye pengeboman strategis siang hari Perang Dunia II terhadap target industri dan militer Jerman. Angkatan Udara ke-8 Amerika Serikat bermarkas di banyak lapangan udara di Inggris dan Angkatan Udara ke-15 yang berbasis di Italia, melengkapi pemboman malam hari Komando Pengebom RAF dalam serangan pengebom gabungan untuk membantu mengamankan udara superioritas atas kota, pabrik dan medan perang Eropa Barat dalam persiapan untuk invasi Prancis pada tahun 1944. B-17 juga berpartisipasi pada tingkat yang lebih rendah dalam perang di Pasifik, di awal Perang Dunia II, di mana ia melakukan serangan terhadap pelayaran dan lapangan udara Jepang. Sejak awal sebelum perang, pada Juni tahun 1941, USAF mempromosikan pesawat sebagai senjata strategis. Itu adalah pembom jarak jauh yang relatif cepat, terbang tinggi, dengan persenjataan pertahanan yang berat dengan mengorbankan muatan bom. B-17 menjatuhkan lebih banyak bom daripada pesawat AS lainnya dalam Perang Dunia II. Dari sekitar 1,5 juta ton bom yang dijatuhkan di Nazi Jerman dan wilayah pendudukannya oleh pesawat AS, lebih dari 640.000 ton dijatuhkan dari B-17. Selain perannya sebagai pembom, B-17 juga digunakan sebagai transportasi, pesawat anti-submarin, pengontrol drone, dan pesawat pencarian dan penyelamatan. B-17 adalah monoplen sayap rendah yang menggabungkan fitur aerodinamis dari pembom raksasa XB-15, masih dalam tahap desain dan transportasi model 247. B-17 juga merupakan pesawat militer Boeing pertama dengan D penerbangan, bukan kokpit terbuka, dan dipersenjatai dengan bom dan 5 senapan mesin kaliber. B-17 pertama melihat pertempuran pada tahun 1941, ketika Angkatan Udara Kerajaan Inggris menerima pengiriman beberapa B-17 untuk misi ketinggian. Saat Perang Dunia II semakin intensif, para pembom membutuhkan persenjataan dan baju besi tambahan. B-17E, model Flying Fortress yang diproduksi secara massal pertama, membawa 9 senapan mesin dan muatan bom seberat 4.000 pon. Itu beberapa ton lebih berat dari prototip dan dilengkapi dengan persenjataan. Pesawat pembom ini adalah pesawat Boeing pertama dengan ekor yang khas dan sangat besar untuk meningkatkan kontrol dan stabilitas selama pemboman di ketinggian. Setiap versi dipersenjatai lebih berat.
Di Pasifik, pesawat tersebut mendapatkan reputasi yang mematikan di mata orang Jepang, yang menjuluki mereka dengan pesawat tempur 4 mesin. Berbagi produksi dengan perusahaan Douglas, Lockheed, dan Vega, Boeing mengawasi pembuatan sekitar 12.730 benteng terbang, hampir semuanya berkomitmen untuk pemboman ketinggian di atas Eropa. Meskipun diproduksi dalam jumlah yang lebih kecil daripada mitranya, B-24 Liberator. B-17 memiliki karakteristik penerbangan yang sangat baik dan, tidak seperti B-24, hampir secara universal dianggap baik oleh mereka yang menerbangkannya. Diberikan usang oleh B-29 Super Fortress yang lebih besar dan lebih kuat, B-17 bertugas setelah perang dalam jumlah kecil sebagai pesawat pencari dan penyelamat yang dimodifikasi untuk menjatuhkan rakit penyelamat parasut. Hingga Oktober tahun 2019, 9 pesawat B-17 tetap layak terbang, meskipun tidak ada yang pernah diterbangkan dalam pertempuran. Puluhan lainnya ada di penyimpanan atau pada tampilan statis. Yang tertua adalah seri D yang diterbangkan dalam pertempuran di Pasifik dan Karibia. Selama Perang Dunia II, B-17 melengkapi 32 kelompok tempur luar negeri. Inventaris memuncak pada Agustus tahun 1944 di 4.574 pesawat USAF di seluruh dunia. B-17 pesawat serbaguna, bertugas di lusinan unit USAF di medan pertempuran selama Perang Dunia II, dan dalam peran lain untuk RAF. Penggunaan utamanya adalah di Eropa, di mana jangkauannya yang lebih pendek dan muatan bom yang lebih kecil dibandingkan dengan pesawat lain. Inventaris USAF puncak pada Agustus tahun 1944, adalah 4.574 di seluruh dunia. Di antaranya ialah, negara Argentina, Australia, Bolivia, Brazil, Kanada, Kolombia, Denmark, Republik Dominika, Perancis, Jerman, Iran, Israel, Jepang, Meksiko, Nikaragua, Norwegia, Peru, Portugal, Afrika Selatan, Taiwan, Uni Soviet, Swiss, Swedia, Turki, Britania Raya, dan Amerika Serikat.